Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber, jadi di kesempatan hari ini saya kedatangan motor lagi. Ini mesin genset ya, mesin genset merek Honda GX160. Datang ke sini ya, begitulah teman-teman sudah melihat gasnya naik turun. Jadi letak permasalahannya saya belum tahu, tapi kita cek dulu satu persatu ya, biar teman-teman bisa paham apa penyebabnya di mesin GX160 di genset. Maksud saya genset gasnya naik turun. Oke, kita geser dulu. Nah, jadi kita buka dulu di bagian pengapian ya, yaitu busi. Kita cek di bagian busi apakah businya hampir mau mati atau belum. Kita cek dulu ya. Oke, ini businya ya, terlihat hitam. Mungkin pengapian atau pembakaran dari mesin ini kurang sempurna ya. Kita tes dulu. Bro, angin. Ntar bro. Oke, maaf teman-teman, tadi ada teman yang mau isi angin ya. Oke, jadi di bagian ini kita cek dulu. Sebenarnya genset ini bisa starter, tapi akinya sudah tekor ya. Kita perhatikan di bagian apinya. Kontak on dulu ya. On. Terlihat apinya tidak ada ya teman-teman. Coba kita lepas dari kop businya ya, apakah ada apinya. Sudah kita lepasin. Oke, ini kita perjelas lagi, kita dekatkan. Ada nggak apinya itu? Oke, apinya ada, tapi kita coba ganti busi yang lain ya. Apakah pengaruhnya di busi? Bisa jadi juga ya, untuk pengaruhnya di busi. Oke, kita carikan dulu busi yang sejenis. Oke teman-teman, jadi untuk busi yang model panjang kayak gini, berhubung saya tidak ada, jadi kita gunakan pakai yang pendek saja dulu ya, untuk memastikannya. Kalau nanti memang benar, kita ganti dengan busi yang aslinya ini ya. Ini sebenarnya bedanya di dratnya ya, ini panjang, yang ini pendek. Oke, kita pasangkan dulu. Kita tes, nyalakan lagi ya. Nah, oke, sebelumnya kita jangan dulu pasang kop busi. Bisa pengaruh di kop busi ini yang bagian dalamnya sudah pecah ataupun sudah longgar ya. Tapi ini terlihat masih bagus, tapi kita langsungkan saja. Nah begitu ya teman-teman. Oke, kita nyalakan. Apakah dia berubah suaranya?
Perhatikan. Ternyata masih belum ada perubahannya teman-teman. Di bagian gasnya naik turun. Coba kita lepaskan di filter udara. Tidak ada lagi busa. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman. Ternyata tidak ada perubahan. Untuk di bagian busi sudah kita ganti, tidak ada perubahan. Oke, kita lanjut cek satu persatu. Kita cek di bagian minyak. Apakah minyaknya bisa sudah lama ataupun dicampur dengan air ya, tercampur air ya. Oke, kita buka dulu di bagian ini. Oke, untuk di minyak oke teman-teman. Coba kita tutup dulu di kerangannya. Di kerangan minyaknya bagus. Jadi kita buka di bagian penampungan minyaknya. Itu lebih jelasnya kita buka apakah ada tercampur dengan air. Sedikit kotor ya teman-teman. Coba kita bilas dulu. Oke, ini sudah kita bilas. Kita pasangkan lagi teman-teman ya. Untuk di karburator ini mungkin tidak terjadi di sini. Saya curiganya di pengapiannya teman-teman. Kalau kejadian seperti ini. Oke, kita buka kerangan. Oke, sudah mengalir. Kita tutup kembali. Lalu kita ke bagian kunci kontak ya teman-teman. Untuk kunci kontak ini sebenarnya mesin ini pakai starter, tapi kita lepas langsung di bagian ini ya. Ini starter kelihatannya, ini akinya, tapi tidak kuat lagi. Oke, ini kita lepas. Mungkin bisa terjadi di bagian kabel-kabelnya menyentuh bodi ya, apinya mengenai massa. Oke, kita tes dulu untuk kita nyalakan lagi. Sebelumnya kita geser minyaknya tadi basah, artinya terjadi apa-apa ya. Kita geser dulu ya. Oke, akan kencang. Perhatikan teman-teman, ini masih saja naik turun ya. Ini sudah kita lepas. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Oke, jadi di bagian ini
sudah kita lepas, tidak jadi ada perubahan, tidak terjadi perubahan maksud saya. Berarti saya curiganya di bagian pengapian teman-teman. Bisa jadi di koilnya yang bermasalah. Oke, kita buka dulu untuk di bagian koil. Mungkin di bagian koil yang bermasalah ya teman-teman. Coba kita lihat di bagian koilnya ya. Oke, ini sudah kita buka. Kita lihat di bagian koil. Ini koilnya. Mungkin koilnya ini sudah lemah ya teman-teman. Coba lihat di bagian koil. Kalau memang di bagian koil ini yang terjadi masalah, kita tidak ada stok untuk di bagian koil, kita suruh owner yang beli ya, pemilik genset maksud saya. Oke, ini koilnya. Ini nampaknya koilnya ada yang terkontaminasi ke bodi ya. Oke, ini bisa yang menjadikan koilnya lemah ya teman-teman. Oke, karena saya penasaran, kita bongkar saja untuk di koil itu, mesin kompresor saya itu ya, itu sama sepertinya ya. Oke teman-teman, karena kita penasaran, kita bongkar di bagian ini. Kita pinjam dulu di bagian kompresor, mesin kompresor saya ya. Oke ya teman-teman, ini kompresor saya sudah saya buka ya. Maksud saya mesin coil kompresor ini ya, sudah saya buka. Kita pinjam dulu, kita pasangkan ke genset itu ya. Ya teman-teman paham ya, tidak ada rekayasa di antara kita ya. Oke, ini teman-teman ya. Ini kita lepas. Lanjut kita kembali ke genset ya. Oke. Untuk kabelnya tidak ada yang putus. Tidak saya skip ya teman, biar jelas kejadiannya. Oke, kita dekatkan. Jadi untuk pemasangan kuil ini kita arahkan sini, kita pakai gergaji besi, kita pasang gergaji besi untuk celah katup. Maksud saya celah di bagian ini ya,
celah jarak spasi dari kuil ini ya ke magnet. Saya biasa menggunakan ini gergaji besi. Oke, lebih cepat ya teman-teman pemasangannya. Oke, kita pasang engkol tarik ini ya, tarikan engkol ini. Bawah tinggal aja. Oke, kita mundurkan dulu. Oke, ini sudah kita pasang. Kita tes nyalakan ya, kontak on. Kita cok dulu ya. Perhatikan ya. Oke, kita tes sekali lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi gasnya sudah normal, tidak naik turun lagi ya. Oke, kita matikan dulu mesinnya. Oke, masuk saya teman-teman. Jadi gasnya tidak naik turun lagi, sudah normal ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya ada di bagian ini ya, kuil. Setelah kita pinjam dengan kuil yang kompresor kita, ternyata penyebabnya di kuil. Kuil ini bisa disebabkan apinya kecil ya teman-teman, sudah lemah. Tapi kadang-kadang bisa terjadi di tempat yang lainnya teman-teman, bukan di bagian kuil saja ya. Oke, bisa juga di bagian kop busi, maksud saya. Bisa juga di klep bocor, bisa juga di setelan karbu, ataupun di packing karbu ini yang terjadi kerenggangan ya, terjadi kebocoran. Itu bisa juga menyebabkan gasnya tidak stabil, naik turun. Nah, itu saja teman-teman untuk video saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.